Coba lu bayangin seseorang yang kekayaannya lebih dari 1.000 triliun rupiah. Rumahnya ada di 3 benua. Mobilnya bisa ngisi 1 lantai parkir. Tapi kalau lu lihat laporan keuangannya, ada satu baris yang aneh. Orang ini punya utang banyak, ratusan triliun rupiah. Dan yang lebih aneh lagi, utang itu bukan kecelakaan. Bukan karena bisnisnya gagal. Bukan karena dia hidup di luar kemampuan. Utang itu disengaja, direncanakan, diperbaharui tiap tahun. Ini bukan kasus satu orang. Sebagian besar bilioner di dunia lakuin hal yang sama. Mereka punya cukup uang tunai buat melunasi semua utang itu besok pagi. Tapi mereka nggak lakuin itu. Kenapa? Karena ada sebuah strategi yang udah dipakai secara sistematis sama orang-orang paling kaya di dunia selama puluhan tahun. Strategi ini punya nama dan kemungkinan besar lu belum pernah dengar. Strateginya bernama Buy, Borrow, Die. 3 kata, 3 langkah. Dan kalau lu ngerti logika di baliknya, cara lu lihat berita tentang bilioner gak akan pernah sama. Langkah pertama, buy. Beli aset yang nilainya terus naik. Saham, properti, obligasi. Aset-aset ini nggak dijual, nggak diuangkan, cuma dipegang. Selama belum dijual, kenaikan nilainya nggak dianggap sebagai penghasilan sama sistem pajak. Jadi, nggak kena pajak. Langkah kedua, borrow. Nah, disinilah bagian yang nggak intuitif. Daripada jual aset buat biayain gaya hidup, orang ultra kaya minjem uang dengan jaminan aset mereka. Bank ngasih pinjaman dengan bunga yang sangat rendah karena jaminannya sangat aman. Saham senilai puluhan triliun misalnya, uang pinjaman ini dipakai buat biaya hidup sehari-hari, beli rumah baru, liburan, apapun. Kenapa minjem? Bukan jual? Karena kalau jual saham, ada pajak capital gains yang harus dibayar. Di banyak negara, pajak ini bisa nyampe 20-30% dari keuntungan. Tapi bunga pinjaman biasanya cuma sekitar 2-5% per tahun. Selisihnya gede banget. Langkah ketiga, die. Ini bagian yang paling ngagetin. Di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, waktu seseorang meninggal dunia, ahli warisnya nerima aset itu dengan nilai pasar saat itu, bukan nilai waktu pertama kali dibeli. Istilahnya step up basis. Artinya, semua keuntungan yang numpuk selama puluhan tahun, yang nggak pernah dijual, yang nggak pernah kena pajak, secara hukum dianggap nol. Pajaknya hilang permanen. Tapi kalau strategi ini legal dan jelas-jelas menguntungkan, kenapa hampir nggak ada orang yang ngomongin ini? Dan yang lebih penting, kenapa gue dan lu nggak bisa lakuin itu? Buat ngeliat kenapa strategi ini begitu menguntungkan, kita perlu duduk sebentar sama angkanya. Bayangin, seseorang beli saham senilai 100 miliar rupiah. Dalam 10 tahun, saham itu naik jadi 300 miliar rupiah. Keuntungannya 200 miliar rupiah. Sekarang, orang ini butuh 50 miliar buat gaya hidupnya selama setahun. Skenario pertama, dia jual sebagian sahamnya. Dari penjualan itu, dia harus bayar pajak capital gains. Katakanlah 20% dari keuntungan yang terrealisasi. Itu artinya puluhan miliar rupiah hilang ke pajak. Dan yang lebih mahal lagi, saham yang dijual itu nggak akan pernah tumbuh lagi. Kesempatan pertumbuhan di masa depan hilang selamanya. Skenario kedua, dia minjam 50 miliar dari bank dengan jaminan sahamnya. Bunganya 3% per tahun, sekitar 1,5 miliar. Sementara itu, sahamnya tetap utuh dan terus tumbuh. Selisih antara biaya bunga dan pajak yang dihindari bisa nyampe puluhan miliar rupiah dalam 1 tahun doang. Sekarang gedein skalanya. Kita ngomongin orang yang asetnya ratusan triliun. Selisih ini bukan lagi soal penghematan. Ini soal ratusan triliun rupiah yang secara legal nggak pernah berpindah tangan ke negara. Kalau uang itu ditumpuk dalam bentuk lembaran 100.000 rupiah, tingginya bakal melampaui puncak Monas berkali-kali lipat. Dan ini terjadi tiap tahun, berulang. Kita mungkin terbiasa dengar bahwa orang kaya bayar pajak mereka, kayak kita semua. Tapi secara teknis, penghasilan mereka yang sebenarnya nggak pernah muncul di formulir pajak karena minjem bukan penghasilan. Dan aset yang naik nilainya tapi nggak dijual bukan keuntungan yang bisa dikenakan pajak. Kalau matematikanya udah jelas kayak gitu, pertanyaan yang wajar adalah ini, kenapa strategi ini nggak dipakai semua orang? Jawabannya ada 2.